Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai menentukan rumus fungsi jika nilai fungsinya diketahui. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari materi mengenai cara menentukan nilai suatu fungsi. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menentukan rumus fungsi jika nilai fungsinya diketahui. Jadi ini merupakan kebalikan dari materi kita sebelumnya. Nah, bagaimana cara menentukan rumus fungsi jika nilai fungsinya diketahui? Oke, silahkan kalian simak uraian dari contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, fungsi f didefinisikan dengan rumus f dari x sama dengan ax ditambah b. Jika f dari negatif 1 sama dengan 2 dan f dari 1 sama dengan 8, maka tentukan rumus fungsi f. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini diketahui bahwa rumus fungsi dari fx adalah ax ditambah b. Nah, jika nilai f dari negatif 1 itu sama dengan 2, maka dari sini ya terlihat bahwa nilai dari variabel x-nya itu adalah negatif 1 yang ada di dalam tanda kurung ini ya. Sehingga untuk nilai x sama dengan negatif 1, maka kita substitusikan nilai dari x sama dengan negatif 1 ini ke dalam rumus fungsi ax ditambah b. Maka bisa kita tuliskan a dikali negatif 1 ditambah b. Nah, karena diketahui dari soal bahwa f dari negatif 1 bernilai 2, maka di sini kita tuliskan sama dengan 2. Nah, selanjutnya hasil dari a dikali negatif 1 adalah negatif a, maka negatif a ditambah b sama dengan 2. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya diketahui f dari 1 adalah 8, maka nilai dari variabel x-nya itu adalah 1, angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, sehingga untuk x sama dengan 1, maka kita substitusikan nilai dari x sama dengan 1 ini ke dalam rumus fungsi f, yaitu ax ditambah b. Nah, sehingga ya bisa kita tuliskan a dikali 1 ditambah b. Nah, karena dari soal diketahui bahwa f dari 1 itu bernilai 8, maka di sini bisa kita tuliskan sama dengan 8. Nah, selanjutnya a dikali 1 hasilnya itu adalah a, maka a ditambah b sama dengan 8. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan yang kedua. Nah, sampai di sini ya kita sudah mendapatkan dua buah persamaan. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari a dan nilai dari b, sehingga didapat rumus fungsinya. Untuk mencari nilai a dan nilai b, maka langkah pertamanya adalah kita eliminasi atau kita hilangkan variabel a atau variabel b dari persamaan 1 dan 2 ini. Nah, di sini saya akan menghilangkan variabel b dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, di mana untuk persamaan satunya adalah negatif a ditambah b sama dengan 2. Dan untuk persamaan keduanya adalah a ditambah b sama dengan 8.
Karena B bernilai positif pada kedua persamaan ini, maka kedua persamaan ini kita kurangkan supaya nanti variabel B-nya itu hilang. Nah, jika kalian mau menghilangkan variabel A, maka kedua persamaan ini harus kalian jumlahkan. Karena untuk persamaan 1 nilai A-nya bernilai negatif, dan untuk persamaan 2 nilai A-nya itu bernilai positif. Maka harus kalian jumlahkan. Nah, karena saya mau menghilangkan variabel B, maka kita kurangkan kedua persamaan ini, yaitu di sini perhatikan negatif A dikurang dengan positif A, hasilnya itu adalah negatif 2A. Kemudian B dikurang dengan B itu hasilnya adalah 0. Maka negatif 2A ditambah 0 hasilnya adalah negatif 2A. Maka di sini kita tuliskan negatif 2A. Nah, selanjutnya 2 dikurang dengan 8 itu hasilnya adalah negatif 6. Jadi kita dapatkan negatif 2A itu sama dengan negatif 6. Maka nilai A didapat dengan cara negatif 6 dibagi dengan negatif 2. Maka didapat nilai A-nya adalah 3. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, setelah kita dapatkan nilai A-nya, maka kita substitusikan nilai A ini ke dalam persamaan 1 atau 2. Nah, di sini saya akan menggunakan persamaan yang 1, yaitu negatif A ditambah B sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan negatif 3 ditambah B sama dengan 2. Sehingga nilai dari B itu sama dengan 2 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 5. Nah, sampai di sini ya kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 3 dan nilai B-nya adalah 5. Nah, karena tadi kita sudah menemukan nilai A dan nilai B, maka selanjutnya kita akan menentukan nilai dari rumus fungsi f. Nah, selanjutnya ya kita substitusikan nilai A dan nilai B yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b, di mana nilai A-nya itu sama dengan 3 dan nilai B-nya itu sama dengan 5. Maka bisa kita tuliskan f dari x sama dengan 3x ditambah 5. Jadi didapat rumus fungsi f-nya adalah f dari x sama dengan 3x ditambah 5. Nah, demikian ya penjelasan mengenai contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi f dari x itu sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6. Nah, jika f dari negatif 2 sama dengan 0 dan f dari 1 sama dengan 15, tentukan nilai a, b, dan rumus fungsinya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini ya, maka diketahui adalah fungsi f dari x itu dirumuskan dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6. Nah, kemudian diketahui f dari negatif 2 adalah 0. Maka nilai dari variabel x di sini adalah negatif 2. Sehingga untuk x sama dengan negatif 2 ini, maka kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 2 ke dalam rumus fungsi ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi a dikali negatif 2 pangkat 2 ditambah b dikali negatif 2 ditambah 6. Nah, karena diketahui nilai dari f dari 1 itu sama dengan 0, maka di sini kita tuliskan sama dengan 0. Kemudian hasil dari negatif 2 pangkat 2 adalah 4, maka a dikali 4 ditambah b dikali negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0.
Nah, selanjutnya A dikali 4 hasilnya adalah 4A. Kemudian B dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2B. Maka bisa kita tuliskan 4A dikurang 2B ditambah 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita rubah lagi menjadi 4A dikurang 2B sama dengan negatif 6. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya diketahui nilai f dari 1 adalah 15. Maka nilai variabel x-nya di sini adalah 1. Nah, untuk x sama dengan 1, maka substitusikan nilai x sama dengan 1 ini ya ke dalam rumus fungsi ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 6. Maka bisa kita tuliskan a dikali 1 pangkat 2 ditambah b dikali 1 ditambah 6. Nah, karena nilai f dari 1 itu sama dengan 15, maka bisa kita tuliskan di sini sama dengan 15. Nah, selanjutnya 1 dipangkatkan dengan 2 hasilnya itu adalah 1. Maka bisa kita tuliskan kembali a dikali 1 ditambah b dikali 1 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, berikutnya a dikali 1 hasilnya adalah a, kemudian b dikali 1 hasilnya adalah b, maka bisa kita tuliskan menjadi a ditambah b ditambah 6 sama dengan 15. Maka bisa kita uraikan kembali menjadi a ditambah b sama dengan 15 dikurang dengan 6. Hasil dari 15 dikurang 6 adalah 9. Maka didapat a ditambah b itu sama dengan 9. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan kedua persamaan tadi ya, maka di sini kita akan menentukan nilai dari A dan B-nya. Nah, langkah pertamanya adalah kita akan mengeliminasi variabel A atau variabel B. Nah, di sini saya akan mengeliminasi variabel A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana untuk persamaan satunya tadi adalah 4A dikurang 2B sama dengan negatif 6, sedangkan untuk persamaan 2-nya adalah A ditambah B sama dengan 9. Nah, karena yang mau dihilangkan itu adalah variabel A, maka koefisien dari A untuk kedua persamaan ini harus sama. Nah, perhatikan koefisien A dari persamaan 1 ini. Nah, di sini koefisiennya adalah 4. Sementara koefisien A untuk persamaan 2 adalah 1. Sehingga supaya koefisiennya sama, maka koefisien kedua persamaan ini harus sama-sama 4. Di mana 4 ini didapat dengan cara mencari KPK dari 1 dan 4. Nah, supaya koefisien A dari kedua persamaan ini bernilai 4, maka untuk persamaan 1 ini kita kalikan dengan 1, sementara untuk persamaan 2 ini kita kalikan dengan 4. Maka didapat untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 1. Maka 1 per 1 ya kita kalikan. Di sini ada 4A dikali 1 hasilnya itu adalah 4A. Kemudian negatif 2B dikali 1 itu sama dengan negatif 2B. Kemudian negatif 6 dikali 1 itu sama dengan negatif 6. Maka persamaan satunya di sini menjadi 4A dikurang 2B sama dengan negatif 6. Nah, sedangkan untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 4. Maka 4 dikali A itu hasilnya adalah 4A. Kemudian 4 dikali dengan B itu hasilnya adalah 4B. Dan 9 dikali 4 hasilnya adalah 36. Sehingga persamaan 2-nya berubah menjadi 4A ditambah 4B sama dengan 36. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa koefisien dari A untuk kedua persamaan ini sudah sama-sama 4.
Selanjutnya tinggal kita kurangkan kedua persamaan ini. Mengapa di sini kita kurangkan? Karena koefisien A untuk persamaan 1 ini bernilai positif, sedangkan untuk koefisien A untuk persamaan 2 juga bernilai positif. Jadi di sini harus kita kurangkan supaya variabel A-nya ini nanti hilang. Jadi ya, 4A dikurang dengan 4A hasilnya adalah 0. Kemudian negatif 2B dikurang dengan positif 4B itu hasilnya adalah negatif 6B. Kemudian negatif 6 dikurang dengan 36 hasilnya adalah negatif 42. Maka didapat negatif 6B sama dengan negatif 42. Nah, sehingga untuk mencari nilai B-nya ini adalah dengan cara membagi negatif 42 dengan negatif 6. Jadi kita dapat B-nya itu sama dengan 7. Nah, langkah kedua, setelah kita dapatkan nilai B sama dengan 7, maka selanjutnya kita substitusikan nilai B sama dengan 7 ini ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini saya akan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu A ditambah B sama dengan 9. Maka bisa kita tuliskan A ditambah 7 sama dengan 9. Sehingga nilai A itu didapat dari 9 dikurang 7 hasilnya adalah 2. Jadi sampai di sini kita dapatkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 2 dan nilai B-nya itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus fungsinya dengan cara mensubstitusikan nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 7 ke persamaan F dari X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah 6. Maka didapat F dari X itu sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6. Jadi rumus fungsinya adalah F dari X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6. Nah, ini tadi ya pembahasan saya mengenai contoh soal yang kedua. Nah, demikian tadi ya pembelajaran kita kali ini mengenai cara menentukan rumus fungsi jika nilai fungsinya diketahui. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.